Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Rofiatul Ummah. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, kita masih sama seperti pertemuan minggu lalu. Kita masih membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substansi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal sila Pancasila. Nilai ideal sama dengan nilai dasar, atau biasanya nilai dasar itu disebut dengan nilai ideal. Nilai ideal merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai ideal sifatnya itu universal, menyeluruh, yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kita bahas hakikat dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hak nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Itu hakikat dari sila kedua. Kemudian hakikat dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Ada unsur pemersatu antar warga dengan semangat rela berkorban. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikatnya yaitu pencerminannya dapat kita lihat dari praktik demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya, substansi yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Tadi yang pertama, substansi nilai ideal atau nilai dasar. Itu lebih kepada hakikat atau makna dari setiap sila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sedangkan nilai instrumental itu adalah penjabaran nilai Pancasila menjadi khusus dan menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi secara sederhananya, nilai instrumental itu adalah lebih kepada pedoman atau peraturan. Di sini Ibu ambil contoh peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama yaitu adalah pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi seluruh warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi tidak ada perbedaan, siapapun warga negaranya wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Kemudian pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan, baik lulusan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Itu wajib mendapatkan pekerjaan. Yang membedakan adalah jenis
pekerjaannya. Dilihat dari tamat sekolah. Apakah tamat SD, SMP, SMA, ataukah perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa, caranya bagaimana untuk membela negara Indonesia? Cukup mudah. Kalian cukup belajar yang giat, harumkan bangsa atau negara Indonesia ini dengan kalian belajar yang giat. Kalian bisa mengikuti perlombaan di tingkat kota, provinsi, atau bisa juga antar negara. Jika kalian belajar dengan giat, kalian akan mudah untuk mempresentasikan negara Indonesia yang luas sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika tadi nilai yang kedua itu adalah penjabaran dari nilai ideal atau nilai dasar, sedangkan nilai praksis itu adalah bentuk konkret atau pelaksanaan dari nilai instrumental. Jadi substansi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama nilai ideal atau nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah nilai praksis. Nah, praksis itu adalah pelaksanaan dari setiap sila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Diperhatikan nah gambar di atas atau tabel di atas. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan? Di antaranya menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, sehingga tercipta kerukunan berbangsa dan bernegara. Agama di Indonesia terdiri dari 6. Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keenam agama ini, setiap individu wajib untuk menghormati perbedaan agama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang ditunjukkan membela kebenaran dan keadilan. Katakan benar jika memang itu benar, dan katakan salah jika memang itu salah. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikap yang ditunjukkan menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang ditunjukkan diantaranya yaitu adalah mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jika dalam menyelesaikan masalah itu lebih baik diselesaikan dengan cara bermusyawarah, jangan sepihak. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkan yaitu ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya yaitu seperti pendidikan. Kemudian saat ini sedang pandemi corona, bisa saja orang yang keadaannya jauh lebih baik itu membantu orang sekitar yang membutuhkan. Bisa dengan cara memberikan sembako seperti beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Itu termasuk dalam pengamalan sila Pancasila, sila kelima. Kemudian penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ini sering terjadi dan bahkan pernah Ibu lihat masih banyak individu yang
egois dan mementingkan dirinya sendiri. Contohnya, saat berada di kendaraan kereta api. Ibu ambil contoh saat berada di dalam kereta api. Masih banyak individu yang egois. Kenapa ibu katakan egois? Padahal masih muda, tapi tidak mau memberikan kursinya kepada orang yang membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, manula atau manusia lanjut usia. Seharusnya kursi tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kenyataannya masih banyak yang enggan untuk memberikan kursi tersebut. Kemudian penyebab yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Contohnya, masih banyak warga negara yang lalai, yang enggan untuk membayar pajak. Padahal dari sebagian uang pajak tersebut kita bisa menikmati. Contohnya jalan raya. Sekarang banyak jalan raya yang sudah enak untuk dilalui, baik oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Itu dari mana uangnya, Bu? Dari pajak kita. Jadi dari kita untuk kita. Maka dari itu jangan malas untuk membayar pajak. Kemudian penyebab yang ketiga, tidak toleran. Tidak adanya sikap saling menghormati, menghargai. Kemudian yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Banyak orang pintar, orang memiliki kekuasaan tetapi karakternya minim, sehingga si penguasa ini sering menyalahgunakan kekuasaannya, sering marah-marah, berlaku tidak sopan kepada bawahannya, dan dalam memberikan gaji mungkin tidak tepat waktu. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus yang pertama, masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya miskin atau di bawah garis kemiskinan. Sudah miskin, malah tambah miskin. Karena apa? Karena kebutuhan semakin banyak, tetapi harganya semakin mahal. Kemudian kasus yang kedua, korupsi. Apa sih korupsi? Mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian yang ketiga, pemberian upah buruh yang rendah. Pekerjaan tidak dibayarkan sesuai dengan kerja keras kita. Jadi kita diberikan upah padahal kerjanya sudah capek, sudah 8 jam bekerja sehari, tetapi upahnya tidak sesuai dengan pekerjaan. Kemudian penganiayaan, dan yang terakhir adalah pengunjuk rasa atau demonstran yang tidak meminta izin pihak kepolisian ataupun tidak mengindahkan hak orang lain. Emang harus ya, Bu, ketika berunjuk rasa atau demonstran itu harus izin kepada polisi? Wajib. Karena apa? Kita ingin berorasi. Itu kan salah satu kewajiban kita ya. Tetapi kita tidak, itu adalah salah satu hak kita. Tetapi kita tidak memikirkan kewajiban orang lain. Bisa jadi saat kita berorasi, banyak orang yang ingin melalui jalan tersebut. Mereka mau bekerja ataupun melalui jalan tersebut untuk hal-hal yang lain, yang positif. Tetapi karena kita tidak izin, datangnya dadakan, sehingga kita melalaikan kewajiban kita. Jangan sampai semua itu terjadi. Maka dari itu, ketika ingin berunjuk rasa atau berorasi, sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, agar polisi pun bisa untuk mengantisipasi, mensiasati jalan tersebut mau dialihkan ke mana. Oke, di pertemuan hari ini cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.